Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya. Kita teruskan walaupun mungkin beberapa sobat RH sekalian mayoritas sudah tidur, tetapi saya tetap ingin mengupdate ya, sesuai dengan kebiasaan saya. Justru makin malam makin hot. Padahal nanti habis subuh baru tidur ya. Mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya sahabat RH sekalian. Ini ada hal yang menarik yang sayang kita lewatkan, yaitu pertanyaan publik yang mengatakan begini. Wah, ini ada ini ya, ada foto Sambo dengan beberapa ininya ya, beberapa ajudannya ya. Oke, ini pertanyaannya adalah yang jelas sobat era sekalian, 7 ajudan Sambo itu sudah diperiksa, tapi kenapa Sambo dan istri belum diperiksa oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nanti kita lihat lagi ya, pollingnya Komnas HAM ditampilkan ya nanti ya, pas saya membahas setelah pembacaan berita. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian, yang terkait dengan ini ya. Oke, rupanya masih ada juga yang menonton lumayan ya. Sobat era sekalian, masih ada yang terjaga rupanya ya. Semangat Bang Refli, jangan kasih kendor, kita kawal terus kasus ini sampai terungkap siapa dalang semua ini. Ya, saya tidak bicara soal kendor dan tidak kendor. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi hak pemirsa atau hak dari sobat era sekalian ya. Tapi sobat era sekalian jangan lupa pagi nanti pukul 5 menonton Pemimpin Adil ya. Sayang kita buat lagu bagus-bagus ya kan, dengan aransemen yang mewah kalau tidak ditonton ya. Jadi versi lengkap dari video liriknya Pemimpin Adil. Dan silakan di download kalau seandainya pengen download untuk terutama kalau dia ingin dinyanyikan ya. Dan karena itu sudah versi band yang menurut saya bagus. Apalagi yang mengaransemennya adalah seorang yang profesional ya, itu El Ritonga, mantan drummer ada band yang pertama ya. Oke. Lagu ini syairnya saya ciptakan, kemudian nadanya oleh Ogi Carista sekaligus yang menyanyikannya. Oke, coba kita bacakan ya. 7 ajudan termasuk Baradae sudah diperiksa, tapi Komnas HAM belum juga periksa Irjen Verdi Sambo dan istri. Takut? Wah, masa Komnas HAM takut ya? Tapi kita bacakan pojok1.id. Nanti kita bacakan kepercayaan terhadap Komnas HAM ya. Komnas HAM hingga saat ini belum bisa menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Begitu juga dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Komnas HAM belum bisa melakukan pemeriksaan. Itu terkait tewasnya Brigadir Joshua alias Nopriansyah Yosua Huta Barat yang baku tembak dengan Baradae di rumahnya. Konon ya, Ketua Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan belum bisa memanggil Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Komisioner ya, bukan ketuanya ya. Pasalnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM bertahap. Belum, karena kalau mengikuti langkah-langkahnya Komnas HAM bertahap, kata Anam kepada wartawan di kantor Komnas HAM Jakarta Rabu. Anam pun memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus penembakan Brigadir Joshua akan dipanggil ke Komnas HAM. Itu juga termasuk Verdi Sambo dan istrinya Chandrawati akan dipanggil oleh Komnas HAM. Komnas HAM juga akan mengumumkan kepada publik pemeriksaan apa yang dilakukan setiap harinya. Ya, jangan sampai kemudian Komnas HAM hanya menjadi macan ompong ya, meminta panggung publik tapi ujung-ujungnya nggak jelas ya. Misalnya rekomendasi Komnas HAM terhadap KM50, waduh, itu rekomendasinya kok rekomendasi yang ecek-ecek jadinya ya. Periksa kepemilikan senjata, kemudian tembak-menembak, padahal porsi sesungguhnya adalah melihat adakah bagaimana meninggalnya 6 pengawal Habib Rizik itu harusnya. Tetapi ya sudahlah, itu sudah lewat dan Komnas HAM saya kira juga sudah mendapatkan dalam tanda kutip hukuman dari masyarakat ya,
berupa kepercayaan yang menurun ya, bahkan barangkali orang tidak berharap banyak dengan Komnas HAM. Tapi mudah-mudahan dalam kasus ini ada recovery kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Oke, bagi Komnas HAM siapapun yang dipanggil pasti akan diumumkan, kan prosesnya begitu terus, nggak hanya kasus ini, tutur Anam. Untuk diketahui, Komnas HAM telah memeriksa 7 ajudan Verdi Sambo, termasuk Baradae, aktor utama dalam baku tembak itu. Tanda tanya ya, tanda kutip. Komnas HAM menyampaikan hasil investigasinya terkait tewasnya Brigadir Joshua alias Nopriansah Yosua Huta Barat. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyebutkan bahwa Brigadir Joshua ditembak dari jarak dekat. Kalau dari karakter luka jaraknya memang tidak terlalu jauh, ujarnya kepada wartawan di Komnas HAM Selasa 26 Juli 2022. The point is ya, mungkinkah dalam tembak-menembak dengan 7 peluru yang dikeluarkan oleh Brigadir J tersebut kemudian tidak ada satupun yang kena, sementara dia sendiri adalah ajudan yang juga pasti jago tembak. Nggak ada yang kena ya. Oke, kalau seandainya itu dari jarak dekat. Anam menyebutkan bahwa kesimpulan jenis luka Brigadir Joshua tersebut juga berdasarkan hasil laporan tim forensik Polri. Kalau ada lebam mayat tipis atau tebal itu sangat kelihatan. Kami tunjukkan itu oleh tim forensik Polri, ucapnya. Kemudian lanjut Anam, Komnas juga ditunjukkan titik-titik lubang luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua akibat baku tembak itu. Kami juga ditunjukkan tanda lubang luka, terus kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam menyakiti, ungkapnya. Oh, ini berarti sudah ada kesimpulan menyakiti ya. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita lihat lagi sekali lagi ya kepercayaan kepada Komnas HAM tentunya. Apakah Komnas HAM dipercaya dalam kasus ini ya? Coba kita bacakan Sobat Era sekalian yang terkait dengan komentar Sobat RH dulu, dan yang jelas bagaimana kepercayaan publik terhadap Komnas HAM. Oke. Yang ditembak polisi, yang menembak itu polisi di rumah polisi. Semua juga sama, juga jeruk makan jeruk. Balkon kebaikan. Siapapun pelaku dan para pendukung atas kasus pembunuhan ini, semoga Allah melaknatnya. Oke. Kita mah orang kecil asal tahu aja dan juga nggak bisa apa-apa. Suatu saat pasti adanya tangan Tuhan yang akan main. Indonesia darurat keadilan, nggak apa. Mereka semua bisa menang di dunia tapi tidak di akhirat. Ada sangkut pautnya dengan suplai senjata ke kelompok pemberontak di ujung timur sana. Dan Joshua ingin melapor ke yang lebih tinggi. Dihabisilah dia. Oh, ada yang bilang begitu ya. Allahu Akbar. Ada sangkut pautnya dengan suplai senjata ke kelompok pemberontak di ujung timur sana. Dan Joshua ingin melapor ke yang lebih tinggi, dihabisilah dia. I don't know exactly dari siapa ini, dari Westerling Van Noort ya. Sudah lebih dari 18 hari belum pernah lihat kondisi Bu Putri yang minta perlindungan LPSK. Tak terlalu berharap terhadap Komnas HAM, hasilnya nihil. Kemudian FPI Badut Khilafah, apa maksudnya ini? Belajar dari pengalaman KM 56 sulit ya, dibilang KM 56 dia bilang. Orang di dalam penjara saja dipukul itu sudah termasuk pelanggaran HAM, apalagi ini ada yang meninggal ya. Belangkon abang lebih baik dari hukum. Allahu Akbar ya. Bentar lagi juga kasusnya hilang, bakal ada isu besar lagi. Pak Anies Baswedan Presiden 2024, apalagi hubungannya nih. Sejak kasus KM 50, terus terang saya sama sekali tidak percaya dengan Komnas HAM ini. Jadilah kesatria sebagai oknum, jangan jadi banci di balik baju oknum. Kemudian apalagi ya? Saya belum tidur. Semangat Bang Refli, jangan kasih kendor. Hadir Bung Refli, Karawang menyimak. Sumenep hadir Bung Refli. Kasusnya ambiar. RH memang topnya wong Palembang. Negara carut marut, presidennya jalan-jalan cari angpau. Beginilah jika banyak kasus yang ditutupin, jadinya rusaknya negara ini. Jika Sambo masuk, maka kasus lain akan terbongkar dan Sambo pun berbunyi. Satu-satunya orang yang saya percaya kejujurannya hanyalah Noval Putra Bang RH. Allahu Akbar. Saya buat lagu ya, kepada buat
buat anakku yang autis ya. Ya karena dia pasti tidak akan berbohong. Walaupun dia bisa juga bohong-bohong. Tapi berbohongnya itu bukan berbohong dalam rangka tricky orang dewasa ya. Seperti anak kecil ya. Oke. Novel kadang-kadang saya tanya, sudah sholat atau belum? Udah langsung geleng kepala. Udah itu dia mau sholat ya. Oke, Sobat Era sekalian. Itu ya. Coba kita lihat lagi bagaimana hasil polling. Soal polisi ini yang tadi kita lakukan, tingkat kepercayaan terhadap Komnas HAM, dan angkanya memang dari tadi ya sayangnya memang tidak bisa di up ya, sekali polling langsung sekali saja dan letaknya di bawah, tapi kita bisa lihat kembali dengan scrolling ya Sobat Era sekalian. Dan ini Sobat RH ada Sambo dengan 7 ajudannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah salah satu ajudannya adalah orang yang dianggap menembak, kemudian di dekatnya adalah Brigadir J, dan kemudian ada orang yang mengancamnya yang juga ada di sini, kata pengacara keluarga Brigadir J. Nah ini kita lihat kepercayaan kepada Komnas HAM ya. Apakah Anda yakin Komnas HAM akan bertindak profesional dan independen dalam kasus Brigadir J? Jadi tidak yakin itu 60%, sangat tidak yakin 30% dari 18 kilo yang vote ya, 18 ribu ya yang voting. Jadi 90% tidak percaya. That's the point ya, masalahnya adalah di sana ya. Tingkat kepercayaan itu tidak ada, itu masalahnya ya. Oke, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Komnas HAM bisa bertindak cepat dan profesional ya. Harusnya saya tidak tahu ya bagaimana mekanisme kerja mereka. Kan sebagai Komnas HAM harus mereka memastikan bahwa hak asasi manusia bisa ditegakkan. Harusnya mereka langsung ke TKP dan lain sebagainya untuk menghindarkan agar kasus ini tidak hilang barang buktinya. Karena kalau hanya mendasarkan kepada keterangan-keterangan yang disampaikan polisi sendiri, ya seperti KM 50 agak bias jadinya. Tapi we don't know exactly, karena Komnas HAM misalnya waktu dalam KM 50 itu mengidentifikasi adanya Land Cruiser misalnya, dan itu sama sekali tidak disinggung berikutnya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi barangkali bisa kunjungi RH Podcast ya, karena banyak interview di sana yang menarik. Jadi walaupun interview lama juga bisa tetap ditonton, dan itu memang diedit lagi sehingga mungkin suaranya jauh lebih baik, gambarnya lebih mantap. Karena kalau ini adalah suara dan gambar itu dilakukan secara live streaming. Tapi mudah-mudahan walaupun live streaming bagus juga suaranya ya. Jadi welcome bagi mereka yang mau menolong bagaimana membuat suara lebih jernih ya. Tadi saya lihat ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, sahabat Era sekalian, terima kasih ya, masih besar animo masyarakat untuk hal-hal seperti ini ya. Kita akan update tentu ya sesuai dengan kemampuan dan energi yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.